Audiensi menanyakan biaya tak terduga di kantor Satpol PP Purwakarta melibatkan aliansi Kian Santang dengan Kepala Satpol PP difasilitasi DPRD Purwakarta batal digelar. Kasatpol beralasan tak bisa menghadiri pertemuan karena menerima kunjungan kerja kementerian. Hal itu memantik rasa penasaran aliansi untuk memastikan benar tidaknya alasan Kasatpol PP. Mereka pun menggeruduk kantor Satpol PP. Diperoleh keterangan seharian itu tak ada tamu dari kementerian yang berkunjung ke kantor tersebut. Seperti inilah suasana di kantor Satpol Purwakarta saat puluhan orang di aliansi Kian Santang menyatroninya. Terlihat sejumlah perwakilan diterima oleh bagian kesekretariatan. Perwakilan aliansi Kian Santang, Pandu Fajar Gumilar kepada Cipta TV mengatakan, kedatangannya untuk memastikan benar tidaknya ada kunjungan kerja dari kementerian. Alasan diundurnya audiensi di DPRD Purwakarta karena Kasatpol PP menerima tamu dari kementerian. Pandu menyatakan kecewa setelah tahu tidak pernah ada kunjungan kementerian ke kantor Satpol PP. Ia menilai Kasatpol memilih berbohong hanya demi menghindari pertemuan dengan aliansi. Pertama yang jadi pokok permasalahan adalah ketika kami mau beraudiensi bersurat yang agendanya hari ini di Dewan itu dipending. Nah, kita punya bukti bahwa pemendingan dari pemanggilan Kasatpol PP ini alasannya bahwa hari ini ada kunker dari Direktur Pol PP dan Linmas dari kementerian. Artinya berarti ada kegiatan hari ini. Nah, setelah diklarifikasi kita confirm di sini apakah betul ada kegiatan. Kalaupun ada suratnya mana kan begitu. Karena yang menjadi kecewa kami, kalaupun Kasatpol PP belum siap, ya Anda bicara secara fair saja. Nggak usah harus jadi membohong. Kita sama dengan pembohongan publik ini. Mengesampingkan, mengecilkan, dan tidak menghargai kami yang ada di aliansi Kian Santang. Kasatpol PP sudah membohongi kami aliansi Kian Santang. Karena tidak mau hadir dengan alasan kunker, berarti Anda bohong besar. Ia mengungkapkan ada dua agenda besar yang akan dibahas dalam audiensi yang sudah terjadwal hari ini. Kedua agenda itu menyoal pembahasan CSR dan biaya tidak terduga atau BTT di Satpol PP Purwakarta. Pandu menambahkan pihaknya akan membuka dan membahas BTT di Satpol PP pada audiensi yang diundur 8 September mendatang. Kasatpol PP Purwakarta, Aulia Pamungkas melalui telepon kepada Cipta TV menjelaskan, ia mengikuti rapat bersama Forkopimda membahas penanganan COVID-19. Bersamaan itu juga mendengar pemaparan Satgas COVID-19 Provinsi melalui Zoom meeting di Aula Janaka Pemkab Purwakarta. Aulia menegaskan BTT yang dianggap bermasalah sudah selesai. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Kejaksaan menyatakan tak ada masalah dengan BTT Satpol PP. Dadi Suryadi, Cipta TV. Baik pemirsa, terkait warta tadi telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Pandu Fajar Gumilar, perwakilan Aliansi Kian Santang Purwakarta. Halo, selamat malam Bapak Pandu. Selamat malam. Baik, Malam Pak Pandu, untuk siapa ini? Ya, siap. Ya, baik Pak Pandu, terkait audiensi antara Aliansi Kian Santang dengan Satpol PP Purwakarta urung dilaksanakan Pak. Tentunya hal ini membuat Anda dan rekan-rekan yang lain kecewa Pak. Bisa Anda ceritakan Ya. lebih lanjut Pak terkait hal ini? Oh bisa, pasti. Jadi begini ya, punten sama Kang siapa ini? Ganjar Pak. Oh Mas Ganjar. Jadi begini Mas Ganjar. Pada prinsipnya, kenapa kita mendatangi kantor Satpol PP tentu ada alasan yang relevan ya. Pertama, audiensi yang akan digelar itu terpending karena suratnya Satpol PP ada kegiatan kunjungan kerja. Kunjungan kerja dari Direktur Pol PP dan Linmas dari kementerian. Nah, berarti kegiatan itu harus ada dan suratnya harus ada. Ketika kita datang ke sana, diklarifikasi dan confirm bahwa tidak ada itu kunjungan kerja. Adapun tadi alasannya bahwa ada fikol dan sebagainya, kan jawaban surat itu sebelumnya bukan per hari ini kegiatan itu. Itu yang kami sayangkan. Kalau belum siap Satpol PP, bicara saja Anda belum siap data, kan begitu. Makanya nanti kita bertemu saja nanti di audiensi di DPRD. Kita kecewa berat. Kenapa harus membohongi bahwa ada kunjungan kerja dan membawa atas nama kementerian? Kan itu. Itu yang kami kecewa, seolah-olah Satpol PP tidak mengindahkan apa yang menjadi agenda kami. Kita kecewa berat, jujur kecewa sajalah. Ya, Dan Pak ketika Pandu, kita datang, ya siap. silakan Pak, lanjutkan.
Iya. Dan ketika datang juga tidak ada satupun, ada juga Kabid Lidmas dan ada perwakilan dari kesekretariatan. Yang anehnya ini saya satu koreksi kepada pemerintah daerah, bawahan tidak tahu kegiatan atasan, kadang-kadang dadakan dan sebagainya. Dan bahkan katanya bersurat melalui chat dan sebagainya. Lah, kalau kegiatan melalui chat berarti kan ada bukti secara elektroniknya, kan begitu. Dan jawaban itu bukan hari ini. Ketika kunjungan kerja dari kementerian tidak mungkin para bidang tidak tahu. Apalagi ketika kita konfirm kepada bidang Linmas, dia tidak tahu apa-apa. Sementara yang datang itu direktur Pol PP dan Linmas kementerian. Masa sekelas kepala bidangnya tidak tahu? Kan kita harus pertanyakan, ini kinerja dan komunikasi yang tidak baik di OPD itu kan tidak terjalin bagus antara pimpinan dan jajarannya. Itu sajalah. Ya. Tapi Pak, saat bersamaan Kepala Satpol PP sedang menghadiri rapat di Pemda, Pak, sehingga tidak bisa hadir di audiensi itu. Menurut pendapat Bapak seperti apa? Begini Kang Ganjar, kalau pengakuan dia bahwa sedang menghadiri rapat, ya kan? Kenapa dia harus menjawab surat kami pada saat hari sebelumnya pemendingan kegiatan audiensi karena adanya kunjungan kerja, itu saja. Kenapa tiba-tiba datang ada rapat video call atau apa kan? Kan itu sifatnya bisa di luar rencana kegiatan mungkin. Kalaupun ada rencana kegiatan ya sampaikan dong. Kan begitu. Dan kami meminta hanya Kasatpol PP dan Bendahara kok. Kenapa harus dipending? Dan lagi kecewanya ada dua agenda besar, CSR dan pemanggilan perkara BTT. Nah kalau Kasatpol tidak bisa hadir, ya kan? Berarti agenda berikutnya berjalan saja di Dewan. Dan Dewan pun kan memberi jawaban sedang padatnya kegiatan dan sebagainya. Tetapi yang ditonjolkan itu karena Kasatpol PP tidak bisa hadir. Hanya 2 orang kok Kasatpol dan bendaharanya. Apa salahnya datang? Jam 1 hanya paling 2 jam. Sementara datang ke sana, sembungkam kan begitu. Saya kecewa, mungkin ini masukan bagi pemerintah daerah. Tolonglah komunikatif dengan baik. Layani kami sebagai masyarakat yang berbadan hukum dan berlembaga, yang mengawal pemerintahan, ya kan? Yang ingin juga turut serta di dalam penggunaan anggaran dan sebagainya, kita ada kewajiban ke sana. Secara konstitusi kita wajib ke sana. Ya tolong juga, ini juga saya sampaikan bahwa LSM di Purwakarta hari ini mengedepankan tentang intelektual dan elegan melalui hal-hal yang tidak bersifat anarkis dan arogan, tidak. Mari kita berpikir sama-sama secara intelektual, itu yang kita kedepankan sekarang. Dan jangan pernah mengecilkan LSM satu-satuan bahwa LSM sekarang sudah merubah paradigma. Baik dari pengetahuan, ilmu tentang tata kelola keuangan, pemerintahan, dan sebagainya, kita sudah paham betul. Jadi jangan membodoh-bodoh seperti kita terhadap anak kecil lah. Fair sajalah. Anda diamanatkan oleh rakyat, harus dengan kewajiban sebagai aparatur negara, harus bisa kooperatif dengan kami. Gitu dong. Maka akan berubah. Bagaimana bisa merubah sesuatu tatanan yang benar kan? Hal sepele saja tidak diindahkan. Apa salahnya ditemui kita kan begitu. Begitu Mas Ganjar. Pak Pandu, rencananya di dalam audiensi akan dibahas mengenai BTT, Pak ya. Memang ada hal apa Pak BTT ini sehingga harus dibahas? Menyikapi BTT yang ada di Satpol, satu ada pemberitaan tentang BTT ya. Nah secara teknis mungkin detailnya nanti kita, lebih baik nanti menjadi satu agenda pembahasan di Dewan saja. Kan begitu. Nah terus di beberapa pemberitaan juga bagi teman-teman kami juga yang secara kajian, analisis di lapangan tentang pengelolaan itu ada hal yang kurang ada hal yang harus dipertanyakan lah, intinya seperti itu. Kan begitu, walaupun ada pernyataan sudah dengan BPK, lah kenapa kita bergeming seperti ini, kenapa ada pemberitaan? Sementara ada di salah satu media bahwa belum pernah inspektorat melakukan pemeriksaan. Ya nanti klarifikasi aja, kalau perlu kita kaji kembali. Kan begitu. Ini bukan uang kecil kan begitu. Ini uang negara, uang rakyat dititipkan untuk didistribusikan dengan baik dan benar. Secara nurani hati kemanusiaan, apalagi dalam sense of crisis seperti ini. Keadaan pandemi kan. Janganlah memanfaatkan situasi, kan begitu. Kita hanya mengawal kok. Konstitusi melindungi kita kok sebagai swadaya masyarakat. Kan begitu. Ketika tidak ada kemampuan aparatur negara, ya kita harus beritahu, kan begitu. Jadi, kalaupun misalnya, ya itu kan alasan Kasatpol PP ya maka lihat aja nanti.
bagaimana nanti kita beraudiensi di Dewan. Kedua, nanti kita minta kajian ulang kembali, pemeriksaan kembali ulang saja, baik inspektorat, BPK atau apapun yang terkait tentang pengawasan, supaya fair dan terbuka secara umum terhadap masyarakat. Sudahlah, tutup semua, kan? Akhiri hal yang tidak terbuka. Sudah saatnya kita harus terbuka, gitu. Baik, Pak Pandu. Terakhir, Pak. Siap. Setelah audiensi Oke. batal, langkah Anda Ya. ke depan bersama rekan-rekan seperti apa, Pak? Pertama nih, mentuntaskan yang sudah menjadi program kerja atau agenda kerja yang ada di Aliansi Kian Santang. Kami bersepakat ke depan bahwa ada satu trigger baru, ada satu pilot project, ada satu barometer baru di kabupaten kota yang ada di Indonesia, bahwa 13 organisasi yang tergabung Aliansi Kian Santang bisa menjaga kondusivitas, menjalankan marwah sebagai LSM secara baik dan benar, kan begitu, mengawal pemerintah. Ketika program pemerintah bagus, kita dukung. Ketika ada yang itu, ya kita peringatkan, kan begitu. Nah, terkait yang terdekat, tanggal 8 harus tergelar, terutama masalah corporate social responsibility. Ini juga harus dibahas tuntas, karena memang tercantum di dalam aturan juga, baik dari Perda ataupun Perbuknya, ada peran serta aktif masyarakat. Loh, kita harus tahu dong, wajib tahu, kan begitu. Dan ini melibatkan banyak stakeholder, baik dari tim forumnya ataupun fasilitatornya. Ini melibatkan semua. Kita hanya transparansi kok, karena ini kan bersifat kemanusiaan, kan begitu. Nah, ke depan banyak agenda yang berikutnya, kami akan mengawal sekawal-kawalnya, sepenuh-penuhnya, seserius-seriusnya. Kita akan merubah hal yang sudah tidak baik di masa lalu, kita perbaiki. Bahwa kami juga menekankan, tetap ini ada satu paradigma baru, sebuah LSM yang memang mengedepankan intelektual dan intelijensi yang tinggi, yang sudah tidak lagi mengedepankan arogansi. Baik, Ke Pak depan Pandu. sesuai dengan aturan dan peraturan yang ada, gitu. Ya, Mas Ganjar. Ya. Pak Pandu, terima kasih atas waktunya bersama Oke, kami. siap. Oke, Selamat terima malam, kasih banyak, selamat Cita beristirahat. Titi. Oke, thank you ya.